Tolha bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr. Tolha berasal dari Bani Taim, salah satu kabilah Quraisy yang terpandang. Ia memiliki hubungan kekerabatan dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang juga berasal dari kabilah yang sama. Tolha bin Ubaidillah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang termasuk dalam Asyroh al-Mubasyarun Bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau dikenal sebagai pribadi yang pemberani, dermawan, dan penuh kasih sayang, terutama kepada umat Islam. Tolha masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar, menjadikannya salah satu dari as-sabiqunal awalun, atau orang-orang pertama yang menerima Islam. Saat itu, menerima Islam bukanlah keputusan yang mudah. Ia menghadapi tekanan dan siksaan dari kaum Quraisy, tetapi tetap teguh pada keimanannya. Salah satu pengorbanan awalnya adalah saat ia mendampingi Rasulullah dalam berbagai peristiwa sulit di awal Islam. Seperti biasa, Tolha bin Ubaidillah pergi ke Syam. Profesi sebagai saudagar yang hampir merata di kalangan orang-orang Quraisy menjadi pilihan pemuda Quraisy itu. Bersama kafilah dagang lainnya, Tolha berangkat. Meski masih muda, Tolha punya kelebihan dalam strategi berdagang. Ia cerdik dan pintar, hingga dapat mengalahkan pedagang-pedagang lain yang lebih tua. Tiba di Bushra, sebuah kota di wilayah Syam, para pedagang itu segera memasuki pasar. Saat itulah, peristiwa menarik dialami oleh Tolha. Bahkan, peristiwa ini telah mengubah total garis hidupnya. Tiba-tiba seorang pendeta berteriak-teriak. "Wahai para pedagang sekalian, adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Mekah?" Kebetulan Tolha berdiri tak jauh dari pendeta itu. Segera ia menghampirinya. "Ya, aku penduduk Mekah," sahut Tolha. "Sudah munculkah di tengah-tengah kalian, orang yang bernama Ahmad?" tanya pendeta kepadanya. "Ahmad di mana?" "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini pasti muncul sebagai nabi penutup para nabi. Kelak ia akan hijrah ke negerimu, pindah dari negeri batu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemuinya, wahai anak muda," sambung pendeta itu. Ucapan pendeta itu begitu membekas di hati Tolha. Ia segera menggaet untanya dah pulang kembali ke Mekah. Tak dihiraukan kafilah dagang yang masih sibuk di pasar itu. Sampai di Mekah, Tolha bertanya kepada keluarganya, "Apakah ada peristiwa penting yang terjadi di Mekah sepeninggalanku?" "Ada." Muhammad bin Abdullah mengatakan dirinya nabi. Abu Bakar mempercayainya dan telah mengikuti apa yang dikatakannya, jawab mereka. "Aku kenal Abu Bakar. Dia seorang yang lapang dada, penyayang, dan lemah lembut. Dia pedagang yang berbudi tinggi dan teguh. Kami berteman baik. Banyak orang yang menyukai majelisnya, karena dia ahli sejarah Quraisy dan mengetahui silsilah keturunan suku," gumam Tolha lirih. Setelah itu, Tolha langsung mencari Abu Bakar, dan menanyakan perihal yang didengarnya. "Benarkah Muhammad bin Abdullah telah menjadi nabi dan engkau mengikutinya?" "Betul," jawab Abu Bakar. Kemudian ia menceritakan kisah Nabi Muhammad sejak peristiwa pertama di Gua Hiro sampai turunnya ayat pertama. Tak lupa setelah itu, Abu Bakar mengajak Tolha untuk masuk Islam. Usai Abu Bakar bercerita, Tolha ganti bercerita tentang pertemuannya dengan pendeta Bushra. Abu Bakar tercengang. "Mari kita temui Muhammad, dan ceritakan kepadanya peristiwa yang engkau alami dengan pendeta Bushra itu. Dengarkan pula apa yang dikatakan Muhammad tentang agama yang dibawanya agar engkau tahu dan mau mengikutinya," ucap Abu Bakar penuh sukacita. Dengan mudah keduanya bisa menemui Rasulullah. Beliau pun menjelaskan apa itu Islam kepada Tolha. Selain itu, Rasulullah juga mengabarkan tentang kebaikan dunia dan akhirat serta membacakan beberapa ayat Al-Quran. Tolha merasa dadanya begitu lapang. Ia lantas menceritakan pengalamannya bersama pendeta Bushra. Mendengar itu, Rasulullah sangat gembira. Kegembiraan itu terpancar jelas di wajahnya. Tolha langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Tolha menjadi orang keempat yang menyatakan Islam di hadapan Abu Bakar. Bagi keluarganya, peristiwa masuk Islamnya pemuda Quraisy itu bagaikan petir. Mereka amat gelisah, terlebih lagi ibunya. Ibunya pernah berharap agar Tolha kelak menjadi pemimpin kaumnya. Apalagi ada bakat mulia tersimpan dalam diri anaknya itu. Orang-orang sesuku Tolha berusaha keras membujuknya agar keluar dari Islam. Mula-mula hanya dirayu dan dibujuk. Namun, pendirian Tolha sangat kokoh bagaikan gunung karang. Setelah putus asa dengan cara lemah lembut, mereka akhirnya bertindak kasar.
Siksaan demi siksaan mulai mendera tubuh anak muda yang santun itu. Mas'ud bin Harasi bercerita, pada suatu hari ketika aku sedang melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwa, aku melihat sekelompok orang menggiring seorang pemuda dengan tangan terbelenggu di lehernya. Orang-orang itu berlari di belakang sambil mendorong, memecut, dan memukuli kepalanya. Di tengah kerumunan orang itu, ada seorang wanita lanjut usia yang terus berteriak mencaci maki pemuda di depannya. "Ada apa dengan pemuda itu?" tanya Mas'ud. Pemuda itu Tolhah bin Ubaidillah. Dia telah keluar dari agama nenek moyangnya dan mengikuti Muhammad anak Bani Hashim, jawab mereka. Lalu siapa wanita itu? Asobah binti Al-Hadrami, ibu Tolhah. Tak hanya itu yang dialami Tolhah. Seorang laki-laki bernama Naufal bin Huwailid yang dijuluki Singa Quraisy, menerobos ke hadapan Tolhah sambil menyeret Abu Bakar. Lelaki bengis itu lantas mengikat Abu Bakar dan Tolhah menjadi satu. Lalu keduanya didorong kepada Al-Gojo kafir. Mereka dipukuli sehingga luka dan darah mengalir dari tubuh keduanya. Sejak saat itu, Tolhah dan Abu Bakar digelari oleh kaum muslimin dengan gelar Al-Qurinain, atau sepasang sahabat yang terikat. Hari-hari berjalan terus. Peristiwa-peristiwa sambung menyambung. Cobaan yang dialami Tolhah bukannya surut, justru makin besar. Tetapi bakti dan perjuangannya menegakkan Islam dan membela kaum muslimin makin besar. Sehingga banyak gelar dan sebutan yang didapatnya, salah satunya adalah Asy-Syahidul Hayy, atau syahid yang hidup. Julukan ini diperolehnya dalam Perang Uhud. Saat itu barisan kaum muslimin terpecah belah dan kocar-kacir di sisi Rasulullah. Yang tersisa di dekat beliau hanya 11 orang Ansor dan Tolhah dari Muhajirin. Rasulullah dan orang-orang yang mengawal beliau naik ke bukit, tapi dihadang oleh kaum musyrikin. Siapa yang berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku kelak di surga, seru Rasulullah. Aku, wahai Rasulullah, jawab Tolhah. Tidak. Jangan engkau. Engkau harus tetap di tempatmu. Aku, wahai Rasulullah, kata seorang prajurit Ansor. Ya, majulah, kata Rasulullah. Prajurit Ansor itu maju melawan prajurit kafir yang ingin membunuh Rasulullah. Pertempuran yang tak seimbang itu telah mengantarkannya menemui kesyahidan. Rasulullah terus naik, tetapi dihadang lagi oleh tentara musyrikin. Siapa yang berani melawan mereka ini? Seru Rasulullah lagi. Aku, wahai Rasulullah, kata Tolhah mendahului yang lain. Jangan. Engkau tetaplah di tempatmu, jawab Rasulullah. Lalu seorang prajurit Ansor menggantikannya. Ia pun gugur menyusul sahabatnya. Demikian seterusnya, setiap kali Rasulullah meminta para sahabat untuk melawan orang-orang kafir itu, selalu Tolhah mengajukan diri pertama kali. Tetapi, senantiasa ditahan oleh Rasulullah dan diperintahkan tetap di tempat sampai 11 prajurit Ansor itu gugur menemui syahid dan tinggal Tolhah sendiri bersama Rasulullah. Saat itu Rasulullah berkata kepada Tolhah, sekarang engkau, wahai Tolhah. Tolhah maju menerka musuh dan menghalau mereka sekuat tenaga, agar jangan sampai menghampiri Rasulullah. Kemudian Tolhah kembali ke dekat Rasulullah dan menaikkannya sedikit ke bukit. Disandarkannya tubuh Rasulullah yang mulia. Gigi taringnya patah, kening dan bibirnya sobek, darah mengucur dari muka beliau. Sesudah itu Tolhah kembali menyerang, sehingga berhasil mengusir dan menewaskan beberapa orang kafir itu. Saat itu, Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah berada agak jauh dari Rasul. Tak berapa lama keduanya menemui Rasulullah. Tinggalkan aku. Bantulah Tolhah, kawan kalian, seru Rasulullah. Keduanya bergegas mencari Tolhah. Ketika ditemukan, Tolhah dalam keadaan pingsan. Badannya berlumur darah segar. Tak kurang 79 luka bekas tebasan pedang, tusukan lembing, dan lemparan panah memenuhi tubuhnya. Pergelangan tangannya putus sebelah. Mereka mengira Tolhah sudah gugur, ternyata masih hidup. Karena itulah Tolhah diberi gelar syahid yang hidup. Gelar itu diberikan Rasulullah melalui sabdanya. Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi sesudah mengalami kematiannya, lihatlah Tolhah. Sejak itu, jika orang membicarakan perang Uhud di hadapan Abu Bakar selalu menyahut, perang hari itu adalah peperangan milik Tolhah seluruhnya. Tolhah juga terlibat dalam perang Jamal, yang terjadi karena perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah mengenai pembalasan atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Meski awalnya mendukung Aisyah, Tolhah kemudian menyesali keterlibatannya dan menarik diri dari konflik. Tolhah bin Ubaidillah gugur dalam perang Jamal pada tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi. Beliau terkena panah dari seorang pasukan musuh yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Setelah wafat,
jenazahnya ditemukan dan dimakamkan dengan penuh kehormatan. Ada gelar lain yang diberikan kepada Tolhah, yaitu Tolhah al-Khair, atau Tolhah yang baik. Kisahnya, suatu hari, dalam bisnisnya, Tolhah mendapat untung sangat besar. Pulang berdagang dari Hadramaut, ia membawa keuntungan 700.000 dirham. Malam harinya ia ketakutan, gelisah dan risau. Melihat itu, istrinya Ummu Kultsum bertanya, "Mengapa engkau gelisah? Apakah kamu telah melakukan kesalahan?" "Tidak. Engkau adalah istri yang baik dan setia. Tapi ada yang mengganggu pikiranku sejak semalam." Pikiran seorang hamba kepada Robnya. "Ia mau tidur sedang hartanya masih menumpuk di rumahnya," jawab Tolhah. "Mengapa engkau risau? Bukankah banyak yang membutuhkan pertolongan engkau? Besok pagi, bagikan uang itu kepada mereka. Semoga Allah merahmatimu. Sungguh engkau wanita yang mendapat taufik Allah," sahut Tolhah bahagia. Esoknya, ketika hari masih pagi, uang-uang itu telah masuk di pundi-pundi. Dan, sesaat kemudian berpindah ke tangan fakir miskin, Ansor dan Muhajirin. Gelar-gelar lain yang diberikan Rasulullah masih banyak. Ada Tolhah al-Jaud atau Tolhah yang pemurah, Tolhah al-Fayyad atau Tolhah yang dermawan, dan masih banyak lagi lainnya. Hingga akhir hayatnya, perjuangan sahabat itu tak kenal henti. Sebuah sejarah besar telah diukir. Sejarah itu bernama Tolhah bin Ubaidillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu meneladani segala sifat baiknya.